Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis yang memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya berkembang sebagai praktik mengajar, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang memiliki dasar ilmiah, tujuan yang jelas, dan kemanusiaan. A. Memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjawab pertanyaan mendasar: apa hakikat pendidikan? Mengapa pendidikan diperlukan? Apa objek kajian ilmu pendidikan? Melalui kajian ontologi, filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan memiliki objek material dan objek formal yang khas, yaitu manusia, proses belajar, perkembangan peserta didik, dan pembentukan kepribadian. Dengan demikian, pendidikan diakui sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, bukan kadar. B. Memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi agar pendidikan menggunakan metode ilmiah yang rasional, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek epistemologi membahas bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode penelitian yang digunakan, validitas teori pendidikan, hubungan antara teori dan praktik. Karena itu, penelitian pendidikan harus didasarkan pada data observasi, eksperimen, refleksi kritis, dan evaluasi berkelanjutan. Hal ini membuat pendidikan perkembangan secara ilmiah dan tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau. C. Memperkuat nilai-nilai pendidikan. Pendidikan tidak bebas nilai. Dalam pendidikan terdapat tujuan moral, sosial, budaya, dan kemanusiaan. Melalui asiologi, filsafat ilmu mengarahkan agar pendidikan membentuk karakter, mengembangkan etika, menciptakan keadilan, dan memanusiakan manusia. Filsafat menjadi pengontrol agar perkembangan pendidikan tidak hanya mengajar kecerdasan intelektual, tetapi juga. Yang kedua, pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang relevan dengan kehidupan, membentuk karakter, mendorong berpikir kritis, memberi manfaat bagi masyarakat. Pendidikan semacam ini memperkuat filsafat ilmu karena praktik pendidikan yang nyata sering melahirkan pertanyaan filosofis baru. Misalnya, apa tujuan pendidikan di era digital ini? Apakah teknologi dapat menggantikan peran guru? Bagaimana menjaga nilai moral dalam pembelajaran modern? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong filsafat ilmu terus berkembang untuk mengevaluasi teori lama, merumuskan paradigma baru, menyelesaikan pendidikan dengan perubahan zaman. Selain itu, pendidikan yang bernilai juga memperkaya filsafat ilmu melalui pengalaman empiris. Praktik pendidikan di sekolah, masyarakat, maupun dunia digital menjadi bahan refleksi filosofis untuk mengembangkan konsep tentang manusia, pengetahuan, etika, kebebasan belajar, dan keadilan pendidikan. Dengan kata lain, filsafat ilmu memberi arah pada pendidikan. Pendidikan memberi pengalaman nyata bagi perkembangan filsafat ilmu, sehingga keduanya saling memperkuat. Yang ketiga, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena membantu mengkaji persoalan pendidikan secara mendalam, kritis, dan menyeluruh melalui 3 pendekatan utama. A. Ontologi. Apa hakikat masalah pendidikan? Ontologi membahas hakikat realitas atau keberadaan dalam pendidikan. Ontologi digunakan untuk menganalisis hakikat manusia sebagai peserta didik, hakikat belajar, hakikat pengetahuan, dan tujuan pendidikan. Contoh, jika terjadi krisis moral siswa, ontologi membantu bertanya, apakah pendidikan hanya bertujuan menghasilkan siswa pintar atau juga manusia yang bermoral? B. Epistemologi. Bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh? Epistemologi membahas sumber dan metode memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Epistemologi digunakan untuk menilai A. Apakah metode pembelajaran efektif? Apakah kurikulum relevan? Apakah penelitian pendidikan valid? Bagaimana siswa memperoleh pengetahuan? Contoh, dalam pembelajaran berbasis digital, apakah siswa benar-benar memahami materi atau hanya menghafal informasi dari internet? C. Aksiologi. Untuk apa pendidikan digunakan? Aksiologi membahas nilai, manfaat, dan etika ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi membantu menganalisis dampak pendidikan bagi manusia, nilai moral dan pembelajaran, etika penggunaan teknologi pendidikan, keadilan akses pendidikan. Contoh, penggunaan AI dalam pendidikan menimbulkan pertanyaan, apakah teknologi meningkatkan kualitas belajar atau justru mengurangi nilai kemanusiaan dan kejujuran akademik? Karena mampu membedakan persoalan dari sisi hakikat, metode, dan nilai filsafat, ilmu menjadi
alat analisis yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Yang keempat, penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, penerapan pendidikan karakter di sekolah. Ontologi, manusia dipandang bukan hanya makhluk intelektual tetapi juga moral. Epistemologi, pembentukan karakter dilakukan melalui pembelajaran, keteladanan, dan pengalaman sosial. Aksiologi, pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang beretika dan bertanggung jawab. Dalam kurikulum Merdeka di Indonesia, ontologi, siswa dipandang sebagai individu unik yang memiliki potensi berbeda. Epistemologi, pembelajaran menggunakan pendekatan proyek, eksplorasi, dan berpikir kritis. Aksiologi, kurikulum menekan profil pelajar yang kreatif, mandiri, dan berkarakter. Dalam proses pembelajaran berbasis diskusi dan problem solving. Ontologi, siswa dianggap subjek aktif, bukan objek pasif. Epistemologi, pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi. Aksiologi, pembelajaran melatih kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab. D. Dalam evaluasi pendidikan, penilaian tidak hanya berdasarkan ujian tertulis. Filsafat ilmu memengaruhi munculnya penelitian autentik, portofolio, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga perkembangan karakter dan kemampuan nyata peserta didik. Kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan karena